Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Andritech. Di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait bagaimana mendeploy aplikasi Laravel ke platform Heroku. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba mendeploy dengan menggunakan GitHub Action, yang mana GitHub Action ini merupakan sebuah fitur dari GitHub untuk melakukan continuous integration dan continuous delivery atau deployment ke server atau tempat yang ingin kita deploy, melakukan penyebaran aplikasi kita. Nah, jadi di sini mungkin langsung saja. Yang pertama saya telah buka directory root dari di HP saya. Selanjutnya saya akan membuat sebuah project Laravel. Jadi sini saya buat dengan nama misalnya my project. Saya akan enter. Nah, di sini kita akan tunggu proses penginstalan Laravel. Jadi Laravel sini lihat, kita bisa lihat dia menggunakan versi 9 atau Laravel versi terbaru. Jadi dia akan melakukan proses penginstalan. Setelah itu kita tidak akan membuat perubahan banyak hal pada aplikasi Laravel ini atau project Laravel ini, tapi kita akan langsung melakukan bagaimana membuat deploymentnya langsung ke platform Heroku. Nah, jadi kita langsung deploy aplikasi awalnya di tampilan default dari Laravel ini ke Heroku dengan memanfaatkan GitHub Action. Nah, di sini kita lihat sudah berhasil. Coba kita masuk ke dalam foldernya yang dimana tadi kita buat namanya adalah my project, lalu kita ketik php artisan serve untuk mengecek apakah di lokal dia berjalan atau tidak. Di sini kita buka browser dulu. Saya akan membuka di port localhost 8000. Nah, di sini kita bisa lihat aplikasi Laravel sudah berhasil jalan di lokal. Jadi kita tidak akan melakukan banyak perubahan, jadi kita akan langsung melakukan deployment untuk tampilan default dari Laravel ini atau aplikasi framework Laravel di sini. Di sini kita bisa lihat versi Laravelnya adalah versi 9 dan juga versi PHP-nya adalah versi 8. Sip, jadi langsung saja kita akan membuka project dari Laravel itu sendiri. Jadi kalau saya buka di sini menggunakan code editor Vim. Nah, di sini hal yang perlu kita lakukan pada project ini, sekarang kita akan buat sebuah file yang bernama di sini adalah profile. Nah, pada profile ini kita akan mengisi dengan sebuah baris perintah atau perintah ini yang akan dia gunakan untuk menjalankan Laravel ini atau server Laravel ini pada Heroku. Dimana di sini kita mengklik dengan menggunakan perintah di dalam Laravelnya di sini. Sebentar, saya klik dulu. Jadi file profile, nah di dalamnya kita tinggal isi dengan web, lalu sebentar, oke. Web, lalu spasi vendor /bin /heroku php apache 2, lalu kita mengarahkan ke public. Jadi kita kayak menjalankan vendor bin Heroku php apache 2 yang ada di Heroku. Dia akan otomatis membaca file folder public kita yang ada di Laravel ini, dimana kita bisa lihat di sini ada public. Oke, sudah, kita bisa padam, simpan. Terus sebenarnya langsung saja kita akan banyak melakukan konfigurasi pada file YAML yang ada di GitHub Action. Jadi setelah melakukan perubahan, langsung saja kita akan melakukan deployment ke GitHub. Jadi kita karena proses deploymentnya kita deploy dari lokal kita ke GitHub. Lalu dari GitHub nanti menggunakan fitur GitHub Action untuk melakukan continuous integration atau proses penyebaran selanjutnya langsung ke Heroku. Nah, jadi kalau teman-teman saya spill sedikit sambil buka di sini. Jadi dengan menekan continuous integration ini akan memudahkan kita sehingga ketika kita melakukan sebuah perubahan pada project kita atau pada project yang kita kerjakan, begitu kita melakukan commit kode ke dalam GitHub, nanti otomatis GitHub akan melakukan proses integrasi ke tujuan yang ingin kita lakukan. Contoh di sini kalau kita ke new, di sini saya akan buat sebuah project baru.
Ini Laravel Heroku app. Saya kalian create. Jadi kita buat dulu repository pada GitHub, lalu ambil linknya di sini. Saya akan hubungkan dengan lokal di sini. Git. Kita inisialisasi dulu gitu ini. Setelah itu git remote add origin. Bentar, sorry. Oke, kalau sudah tinggal kita git add, lalu git commit. Git commit. Di sini kita isi misalnya first commit. Tinggal kita git push. Sehingga akan melakukan proses push atau mengirim kode ke repository yang ada di GitHub. Di sini kita bisa menunggu proses untuk pengirimannya. Sip, dia sudah berhasil. Coba kita lihat di sini. Ya, sudah berhasil. Jadi project atau file-file Laravel kita telah berhasil kita lakukan pengiriman ke repository yang ada di GitHub. Selanjutnya, jika ini kan seperti tadi yang sudah saya tampilkan awal, dia masih default dari Laravelnya aplikasi ini atau project ini. Jadi kita akan langsung buat GitHub action nih. Untuk membuat GitHub action, kita ke tab action. Setelah itu kita bisa pakai yang ada ini atau kita bisa buat baru. Contoh di sini saya pakai yang sudah ada aja, kayak template gitu kita bisa bilang. Nah, lalu kita lakukan beberapa modif di sini. Contoh saya mau hapus di sini beberapa, di sini saya hapus karena untuk saat ini kita tidak membutuhkan konfigurasi itu. Lalu database-nya pun kita hapus. Oke. Setelah itu ada sedikit perintah yang akan kita atur lagi pada file-file YAML ini. Jadi yang pertama kita akan buat, bentar saya akan buat di sebelah sini. Jadi kita akan menggunakan sebuah workflow yang sudah dibuat oleh developer lain. Nah, dimana workflow ini digunakan untuk mendeploy aplikasi ke Heroku. Jadi saya akan copy, akan pastekan di bawah sini. Nah, ini workflow-nya. Jadi kita menggunakan Heroku deploy yang dibuat oleh developer ini. Dimana untuk menggunakan workflow ini kita perlu untuk memasukkan Heroku APK, Heroku app name, dan juga email. Yang dimana itu kita simpan di dalam secret yang ada dari repository kita. Nah, jika sudah sebenarnya seperti begini saja langsung kita sudah bisa commit. Kita commit dulu. Nah, di saat kita commit pertama kali dia akan melakukan deployment atau melakukan penyebaran gitu. Kita lihat di sini. Cuma dia akan gagal karena kita belum memasukkan kredensial dari Heroku-nya kita gitu. Jadi kalau kita lihat nanti search-nya dia akan gagal gitu. Sambil kita tunggu, saya akan buka Heroku dan akan membuat sebuah aplikasi baru di Heroku, di mana aplikasi itu akan kita gunakan sebagai project untuk melakukan integrasi dari GitHub ke Heroku ini. Jadi saya akan buat dengan nama, misalnya di sini saya punya Laravel gitu. Ini contoh nama app-nya, jadi bisa bebas. Saya akan create app. Nah, kalau sudah saya akan copy saya punya Laravel ini. Kita copy. Ini kita lihat nanti kalau kita sudah push dia akan kita bisa buka dengan open app. Cuma saat ini kita kalau buka kita bisa lihat dia masih tampilan default dari Heroku. Jadi kita harapannya tuh tampilan yang ada di lokal ini dapat muncul di Heroku ini. Sip, di sini kita lihat seperti tadi saya bilang dia gagal di saat melakukan Heroku deployment karena kredensialnya masih salah. Untuk mengatur kredensial kita pilih tab setting, lalu geser ke bawah, kita pilih secret, action. Nah, di sini tinggal kita klik new repository secret, lalu kita masukkan Heroku app name-nya terlebih dahulu. Saya punya Laravel, jadi kita masukkan yang kita buat di sini app name-nya. Kita add secret, kita add, lalu berikut kita buat lagi Heroku My Email. Jadi Heroku My Email itu akun email yang kita pakai untuk mendaftar di Heroku. Untuk di sini ini akun email saya.
Nah, jika sudah, terus berikutnya kita tambahkan lagi untuk Heroku APK. Nah, jadi Heroku APK ini bersifat rahasia, jadi masing-masing kita yang daftar di Heroku itu memiliki Heroku APK. Nah, dikarenakan dia bersifat rahasia, jadi saya akan menambahkan di tab yang lain, di tab monitor yang lain. Untuk teman-teman yang mau tahu kira-kira Heroku APK posisinya di mana, saya akan tampilkan dulu. Dia posisinya di account setting. Nanti kita scroll ke paling bawah. Nah, dia ada ini. Nanti teman-teman bisa klik reveal saja. Jadi saya akan klik di sini. Sip, saya sudah berhasil untuk membuat Heroku APK-nya juga. Sekarang kita kembali ke code di sini. Karena kita sudah mengatur ke kredensialnya barusan, jadi yang sebelumnya kan kredensialnya dia salah. Di sini kan kita baru mengatur saat ini, maka kita bisa melakukan kita ke action, lalu kita pilih workflow-nya dan kita pilih rerun jobs. Jadi kita jalankan ulang lagi. Rerun file job, rerun. Sekarang kita tunggu dia akan menjalankan ulang. Jika dia tidak ada error, nanti dia akan berubah menjadi hijau. Kita bisa tunggu saja. Nah, dia sudah berhasil connect di sini. Dia masih melakukan proses koneksi. Kita bisa tunggu saja. Melakukan proses validasi kredensialnya. Nah, di sini kita lihat dia sudah hijau, berarti seharusnya dia sudah berhasil melakukan deployment ke Heroku-nya kita. Kalau kita klik di Heroku, di dashboard kita, ke aplikasi yang tadi kita buat, lalu kita lihat di activity. Nah, kita lihat sudah ada sudah dibuat, sudah dideploy juga gitu. Jadi sebenarnya GitHub Action sudah berjalan gitu, dia sudah melakukan deployment. Sekarang coba kita refresh di aplikasi dari Laravel-nya, dari Heroku-nya. Nah, di sini kita lihat sebenarnya Laravel-nya sudah berhasil di-deploy gitu, sudah berhasil dikirim ke Heroku, hanya saja dia masih server error, dia masih ada error pada saat melakukan tampilan awal gitu. Nah, hal yang perlu kita lakukan saat ini adalah kita mengkonfigurasi ada yang namanya tuh app key-nya begitu. Jadi kayak generate-nya yang biasa kalau kita mau lakukan di lokal. Nah, jadi kita perlu config dia juga di Heroku-nya juga. Bagaimana caranya? Jadi yang pertama kita melakukan login dulu. Kita Heroku login. Jadi pastikan kita sudah install Heroku juga pada kita punya laptop. Kalau kita sudah install, ketik Heroku, nanti kita bisa lihat nanti akan ada banyak perintah. Berarti itu sudah berhasil install Heroku. Artinya kita ketik Heroku login. Kalau sudah berhasil login, seharusnya bisa begitu. Heroku login, kita ketik saja, nanti dia akan kita lakukan login. Kebetulan saya sudah login, jadi saya tidak lakukan hal yang sama. Di sini kita bisa setelah Heroku login, coba saya ulang lagi, Heroku login min e, jadi bisa menggunakan min e itu untuk kita login secara manual. Jadi kita isi email lalu isi password. Nah, contoh emailnya betul Kesentani, lalu saya isi password. Nah, di sini saya sudah berhasil isi password. Kita bisa lihat kalau berhasil login, nah dia akan muncul gini. Login in as Kesentani@gmail, jadi emailnya kita yang kita ada terdaftar di Heroku. Nah, setelah kita berhasil melakukan login, nah kita bisa buka kembali ke Heroku. Di Heroku sini kalau kita lihat di settings, nah ini ada git Heroku-nya. Ini kita bisa melakukan remote ke git itu dari lokal kita. Git remote Heroku, lalu paste git remote add. Sip, kalau sudah kita bisa lakukan ada yang namanya Heroku lalu config. Ini perintah yang ada di dalam Heroku config, lalu kita akan set
fk-nya begitu, fk-nya yang mana? Nah, fk-nya tuh kalau kita lihat di project Laravel-nya kita, misal di sini saya buka tab baru, ini for www my project. Nah, kita lihat isi dari file infin. Nah, fk-nya tuh yang ada di atas ini. Nah, ini yang akan kita copy. Lalu kita jalankan di sini sama dengan begini. Tinggal kita enter. Jadi akan melakukan proses config fk-nya ini. Nah, sudah berhasil. Kalau sudah berhasil, coba kita buka kembali project yang ada di Heroku. Lalu kita lakukan refresh. Nah, kita bisa lihat aplikasi Laravel berhasil di-deploy ke Heroku langsung. Nah, sekarang mungkin teman-teman mau tanya, terus fungsi GitHub Action-nya ada di mana gitu? Nah, kita bisa lihat, contoh sekarang kan kita sudah lakukan pengiriman pertama ke Heroku dan telah berhasil menggunakan GitHub Action. Jadi kita tidak menggunakan cara manual, tapi kita langsung deploy-nya secara otomatis menggunakan GitHub Action. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan perubahan-perubahan berikutnya? Nah, itu sebenarnya kita bisa langsung, contoh di sini kalau kita lihat di lokal, saya akan mengedit bagian title-nya. Tentu di sini kan ada Laravel. Nah, saya akan edit mengubah menjadi Laravel to Heroku. Nah, saya akan mengubah di sini. Kita akses dari Vim. Saya akan edit di bagian resource, use, welcome blade. Nah, contoh di bagian title saya akan ubah jadi Laravel to Heroku. Kalau sudah berhasil, kita WQ, sudah tinggal kita keluar, lalu saya akan melakukan git commit ulang lagi. Git commitnya adalah misalnya mengubah title website. Langsung kita git push saya. Jadi kalau ini saya jelaskan lagi sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di git workflow yang ada di Laravel YML, nah ini cara bacanya tuh, jadi setiap ada perubahan berupa push maupun pull request kepada branch master, maka trigger atau dia akan men-trigger untuk menjalankan action atau workflow yang ada di GitHub Action ini. Jadi kalau kita push atau melakukan pull request ke branch master, tetap dia akan melakukan integrasi atau GitHub Action akan dijalankan dengan apa yang dia jalankan. Yang dia jalankan tuh job yang ada di dalam. Dia lakukan step pertama, melakukan setup PHP, lalu membuat directory permission dan melakukan Heroku deployment. Nah, seperti begitu. Itu cara sederhana terkait Laravel YML. Nah, kalau teman-teman berikutnya mau mengkonfigurasi secara otomatis untuk database, nah teman-teman tinggal tambahkan aja name dan juga run-nya gitu, perintah dan juga nama yang sedang dijalankan. Atau mau melakukan unit testing, langsung tulis saja di dalam file YML ini. Oke, jadi secara singkat seperti begitu. Nah, jika sudah, saya akan melakukan git push ke Heroku. Bukan ke Heroku, tapi kita pushnya ke origin master atau ke GitHub kita. Ketika kita push langsung ke master di sini, kita bisa lihat. Saya akan buka bagian kode. Oh, di sini dia masih violet karena kayak ada perubahan di server atau di GitHub di repository yang masih belum sama dengan apa yang ada di lokal gitu. Commit kodenya. Nah, kita melakukan dulu git pull origin master. Nah, jadi kita kalau dia muncul kayak gini, kita ketik aja git config pull rebase true. Coba kita jalankan lagi. Nah, sudah berhasil. Coba kita ls min a. Lihat di sini. Nah, ini GitHub-nya sudah di pull dari dari GitHub-nya, dari repository kita. Sini kan ada GitHub. Nah, itu sudah di pull ke lokal kita. Kita bisa lihat dengan ll min a. ll min a. Nah, di sini ada GitHub. Sip. Coba kita lakukan git push lagi. Origin master. Nah, dia berhasil deploy. Kalau kita refresh, kita lihat langsung dia akan menjalankan. Nah, ini langsung actionnya akan dijalankan karena ada perubahan pada branch master. Dimana perubahannya adalah tadi kita melakukan commit code untuk perubahan title dari lokalnya kita di sini. Ini di lokal kebetulan tidak dijalankan, jadi dia error.
tunggu. Dia sedang melakukan proses integrasi ke Heroku. Sini kita bisa tunggu saja, dia sudah melakukan proses integrasi. Nah, sudah berhasil. Kalau sudah berhasil, kita seharusnya kalau kita lihat di activity ada perubahan baru lagi nih. Nah, sudah ada perubahan baru nih, just now. Jadi dia baru deploy yang terbaru lagi. Jadi secara sederhana kalau kita lihat di sini, jadi setiap kita commit ke master, langsung otomatis dia akan melakukan deployment ke Heroku. Jadi itu sangat memudahkan kita. Nah, coba saya refresh, kita lihat ini sekarang title-nya baru Laravel. Kalau saya refresh, dia akan jadi Laravel to Heroku, yang mana itu tadi sudah saya ubah di lokal kita. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa proses kita melakukan CI atau continuous integration dengan menggunakan GitHub Action ke Heroku berhasil dilakukan. Nah, kurang lebih seperti begitu pembahasan di kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya bisa langsung komen di kolom di bagian komen di bawah video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.